satu Jadi juta kamu mau kembaliin ke 10 juta gimana? Jadi aku tips and triknya ya kamu harus berpikir jangka panjang gitu loh. Kamu main ini barang udah di bawah ya. Terus yang anggaplah itu sebagai harga. Oh iya, kita kesalahan investasi itu aja sih. Terus habis itu jangan cuma diam. Itu uang harus kamu berpikir. Kamu bisa putar ke barang apa. Contoh kamu beli ya untuk trade. Kalau kamu mau trade bisa juga sih untuk trade kembaliin. Contoh ya, kamu 5% untuk trade. Tapi kalau aku sih kalau udah 50% kamu trade capek. hmm, Kan karena kan kamu kejar 50%-nya, berarti kan kamu harus cuan 100%. Kalau aku yang kondisi seperti itu, aku lebih saranin switching ke barang yang emang masih di bawah, yang emang punya peluang untuk naik gitu loh. Jadi kamu tunggu, kamu switching ke barang yang emang masih murah. Contohnya ya, contoh kayak sekarang, itu kan yang masih murah itu properti konstruksi loh. Contoh ya, konstruksi Wika, PTPP itu harga 900-an loh. Yang ibarat-ibarat, aku kan nggak bilang pasti ya, tapi kalau kita lihat ya, aku udah berapa tahun sih di market, aku lihat ya, se-down down trendnya sektor konstruksi ya, se-apes-apesnya, se-drop-dropnya turun, dia pasti balik lah. Cuma masalah waktu aja gitu. Kalau emang kayak gitu ya, aku kemarin beberapa customer aku bilang ya gimana, ini sih bukan hal yang pasti ya, bisa benar bisa salah, tapi aku lebih kepada yang istilahnya kelihatan lah depan mata gitu loh. Berani nggak cut barang switching ke konstruksi, hold aja Wika misalnya contoh, tewas kita tuh harga 500 tuh, hold hmm, aja ke 1000. Atau Wika harga 900 sekian, hold aja di 1500 atau 2000, ya selesai, nggak usah dilirik-lirik lagi, simple. Itu aja sih kalau aku. Atau kalau kamu mau trading kan bisa, tapi trading kalau udah 50% itu mikir. Maksudnya iya. kan berarti Dan itu kan harus berkali-kali, dan tipikal trading kan nggak selamanya loh kamu loncat benar terus. 10 kali kamu trading belum tentu 10 kali benar terus. ya, Iya, kalau 2 kali benar, 1 kali salah cut loss, jangan kan sampai takutnya. nanti kita tradingnya kita jadi trading balas dendam. Itu justru Iya, betul. makin tradingnya akan lebih hancur ya, Ci ya. Iya, baru uangnya juga bakal tergerus gitu loh. Jadi takutnya gitu. Jadi aku sih lebih nyaranin seperti itu sih. Lebih lihat peluang aja sih. Jadi kita harus tahu ya kalau misalnya teman-teman di sini udah menentukan nih, oke, saya seorang trader. Jadi yang paling penting itu adalah perputaran duit kita ya, Ci ya. Karena itu kalau Iya, nyangkut di satu saham itu bukan cuma loss segitu loh, tapi kita ada opportunity loss juga. Makanya penting kita harus rela cut loss di awal, walaupun sakit ya di awal ya. Tapi daripada kita sakitnya di akhir itu lebih sakit lagi ya Ci ya. Kalau udah harus cut loss lebih dari 20%, 30%, bahkan 50%. Iya. Ci, ini juga iya. ada pertanyaan, mungkin beberapa pertanyaan lagi nih Ci. Ini pertanyaan bagus. Oke. Ada yang nanya kalau misalnya nih suka duka menjadi trader apa saja nih dan bagaimana cara kakak menghadapi loss besar saat trading. Nah, pernah kayak kita pasti pernah semua di masa kayak wah ini aset value kita udah berkurang banyak nih karena cut loss terbesar. Pasti semua orang ada mengalami cut loss terbesar ya. Nah, itu gimana cara kita pulihin psikologi kita balik nih kan banyak banget nih mungkin kita juga tahu beberapa teman kita yang udah pernah cut loss besar di saham jadi trauma, jadi pindah ke investasi lain atau apa. Nah, menurut Cici gimana sih cara kita pulihkan kembali tuh psikologi trading agar kita berani masuk lagi nih ke saham? Sebenarnya simple ya. Kalau kalau loss itu kan biasa kan, bukan cuman semua orang pasti pernah mengalami ya yang namanya loss. Kan kalau ketika kita loss, kita cross check kembali, ibarat cross check kembali. Kok bisa ya saya loss gitu? Karena jujur ya, kalau emang di namanya investasi saham, nggak semua loh orang loss. Ibarat, kok teman aku bisa tuh untung terus tuh, portofolionya tuh aku lihat naiknya sampai 300%. Aku bisa loss gitu loh. Itu kita cross check kembali gitu loh, cross check memeriksa kembali, kok bisa aku loss begitu, introspeksi diri lebih tepatnya. Oh, ini aku lossnya mungkin kemarin aku mainnya saham gorengan, atau aku lossnya karena aku nggak disiplin cut loss gitu loh. Jadi ibarat kita mencari alasan ya mengapa hal itu terjadi gitu loh. Jangan ibarat dengan kita mengetahui, oh ini saya loss karena ini, itu kan mau tidak mau itu pelan pelan tapi pasti itu psikologis kita terobati sebenarnya ya.
karena kita tahu loh alasannya apa. Kecuali kalau kita kayak loss gitu, kita nggak tahu alasannya, kita kayak buta-buta, kita kan otomatis hati untuk nerima nggak. Kalau gini kita tahu gitu, ada alasannya. Oh iya, aku loss itu karena aku salah pilih saham. Aku kemarin mainnya saham-saham gorengan terus, karena lihatnya di bahaya pada hijau gitu loh. Jadi kepancing masuknya pas ibarat turun aku nggak berani cut. Jadi ya nyangkut di tiang deh kayak gitu. Jadi ya ibarat gitu loh. Kalau aku sih kemarin gitu. Aku juga ya pengalaman bukan bukan meskipun aku broker ya, tapi bukan berarti aku nggak pernah loss. Aku juga pernah mengalami hal yang sama, loss banyak. Bahkan ya mungkin tipikal orang sih setiap orang berbeda ya. Aku tipikal agresif. Beda kan kalau orang tipe agresif sama orang yang tipe biasa ya. Kalau tipe agresif itu kadang-kadang loss-nya bukan cuma loss-nya itu sampai apa ya? Sampai bisa orang bilang portofolio itu nyusutnya banyak gitu. Tapi karena tipe agresif. Nah, dulu aku loss banyak. Ini aku sharing ya. Kenapa aku loss? Dulu tuh aku tipikal agresif itu dalam arti aku selalu trading itu pakai limit 1/3 tuh. Wah, Ya gitu loh. Kan itu agresif kan? Agresif ya. Ini aku share pengalaman aja ya. Aku tipe agresif. Jadi aku tuh main barang, aku berpikir gini, aku mau cuan 5%, aku cuma masuk 100 juta kan. Kalau kalau naik 5%, kalau dua kan mestinya kan gitu loh. Gitu-gitu. Oh ya, kalau punya 100 juta aku masuk 300, kan nggak usah 5%, 2% aja aku sikat kan lumayan tuh. Setara kan karena aku kan pakai rasio 1/3. Dulu aku tipikal agresif. Jadi aku tuh trade pakai limit pakai 1/3, 1/3 ya, tipikal gitu ya. Jadi waktu itu sempat lossnya bukan cuma loss itu habis loh. Bayangkan ini kan kalau kamu pakai 1/3, aku ibarat 1/3, ibarat dia turun sekian persen itu kan uang bisa ya. nyusut kan. Aku dulu tipe agresif, aku pakai gitu, tapi aku loss ya. Di situ aku sempat trauma trading, tapi nggak lama kemudian aku pelajari, oh kok bisa ini nasabahku yang si A cuan banyak loh, aku bisa loss. Aku mestinya introspeksi diri juga, berarti ada yang salah sama diriku. Aku nangkap berarti aku yang salah. Jadi aku pengalaman, oh iya, aku pengalaman, aku masuk di catatanku. Kalau kita mau trading jangan pakai limit, Hmm, main uang cash. Kalaupun kamu pakai limit rasio 1/3, harus pakai batas cut loss 1%, 2%, nggak bisa sayang gitu loh. Harus cut, nggak boleh, harus disiplin. Aku belajar gitu, aku belajar. Oh iya. Jadi hati itu bisa menerima, oh iya aku salah karena ini. And-nya juga kalau aku terus seiring dengan berjalannya waktu kita sembuh. Sering dengan berjalannya waktu itu dalam arti, contoh aku pernah cut kemarin kan, terus besok lusa aku lihat ya, wih ini dia kembali, andainya kemarin saya psikologi saya sabar, itu barang kembali gitu loh. Jadi kita lihat, oh iya ya kayaknya gitu loh. Berarti yang salah bukan investasi kita, yang salah kita punya psikologis berpikir sebenarnya sih, sama cara maintain kita terhadap terhadap portofolio kita lebih tepatnya itu. Kalau kita udah pelajari kita lossnya di mana, baru pelan-pelan itu pasti psikologis kita pasti bangkit sih. Aku sih pengalaman sih gitu. Kalau kamu udah tahu istilahnya kamu kurangnya di mana, kamu lossnya karena apa, bukan ibarat kita udah tahu lossnya di mana, kita udah tahu kita minusnya di mana, jangan untuk tidak berubah. Istilahnya harus mau berubah jangan mengikut yang udah. ya Kita ya harus kan selalu bener ya, Ci ya. Kita hanya murid ya. punya. Kadang kan orang kan keras kepala tuh udah tahu lossnya di sini, istilahnya nyangkut di sini, terus besok pulang lagi sama lagi gitu. Itu lebih tepatnya sih, lebih kepada harus mau berubah Jangan sampai kita mengikut. terus-terusan ya. Ada masanya Iya. terus panen nih. Oke, wah, Iya. insight-nya banyak banget nih, Ci. Yang ada yang bilang bermanfaat banget, setuju banget, bermanfaat banget juga nih, Ci. Nah, mungkin dari Ci Steffi nih, mungkin teman-teman nunggu juga nih. Mungkin ada bocoran nggak untuk next-nya ini Ci Steffi lagi melirik sektor apa yang menarik gitu. Jadi teman-teman di sini yang trading maupun invest juga bisa dapat insight nih untuk market ke depannya. Ada gak? Kalau aku sih ya sebenarnya untuk kondisi sekarang ya, yang aku tadi bilang sebenarnya kalau orang tipikal yang high risk itu orang masih berani tuh invest di sektor transportasi atau di sektor batu bara. Itu kan udah istilahnya meskipun naiknya kencang tapi kan kelihatannya konstan ya. Tapi aku lebih tepat
Kalau ya mungkin setiap orang beda-beda ya style resikonya. Kalau aku lebih tepatnya ya, kalau untuk kondisi sekarang aku lebih cari yang resikonya kecil, tapi potensi cuannya gede. Kenapa? Apa? Aku lihatnya di sektor properti and konstruksi. Kenapa aku bilang menarik ya? Sebenarnya sih kalau kita lihat ya kondisi-kondisi sekarang ya, kalau orang emang mau investasi semua sektor sebenarnya bagus ya, tetapi resiko apa? Resikonya itu barang udah naik kencang banget gitu. Ibarat nggak mungkin kan roller coaster itu naik terus gitu. Pasti ada masanya dia turun. Gimana kalau kita emang udah punya barang bawah nggak apa-apa. Kalau kita baru mau naik, kita baru mau masuk kan takutnya nanti nyangkut tuh. Jadi aku lebih tepatnya kalau kondisi sekarang ya, aku berpikir kemarin kan banyak customer yang nanya, apa Steph yang bagus? Aku pikir ya yang sektor belum naik sih properti and konstruksi sih yang belum jalan ya. Dan kalau kita lihat ya dari tahun ke tahun ya, se-drop-drop apapun ya, sektor konstruksi and properti ya, dia pasti recover sih. Dia pasti recover. Cuman masalah waktu aja sih. Kalau aku kemarin ngomong gini loh. Ya ini untuk saran aja. Sorry, ini rekomendasi, bukan ajakan ya. Iya. Kayak contoh yang kayak PTPP, Wika sama Waskita ya. Kita lihat itu kan turunnya itu dari 2021. Sorry, aku kemarin pengalaman itu aku masuk PTPP itu waktu sebelum COVID itu kan di 1.000. Waktu itu kan 1.000 itu murah banget. Wah, 1.000 murah banget. Ternyata kan dia masih turun ke 500 loh. Cuman waktu itu kita kan tipikal pucat semua kan karena waktu COVID kan itu semua dibabak belur ke bawah. Tapi orang yang berhasil bertahan di harga 1.000, dia mantulnya kan 2.000 sekian loh. Aku cuma berpikir ya, kondisi sekarang kayak contoh konstruksi ya, itu di harga di bawah 1.000 sih, kayak PTPP, Wika itu masih 900-an gitu loh. Emang sih kalau bilang resiko turun ada sih, nggak ada istilahnya investasi nggak ada yang 100% pasti naik atau pasti ya, maksudnya sorry pasti naik dan tidak bakal turun pasti. Tapi kalaupun turun ya, resikonya menurutku terjaga sih. Kemarin waktu bulan kemarin ya bulan 3 bulan 4 waktu sempat di swing-swing ke bawah ya. Perhatiin ya sektor konstruksi kayak PTPP, Wika itu dia masih terjaga di atas 800 ya. Jadi aku berpikir sekarang contoh ya PTPP di 920 ya. Ibarat turun pun ya ini barang sih paling ketahan di 800 sekian gitu. Risk manajemen aku biasa 10%. Jadi kalau 10% nggak kena gitu loh. Tapi kalau dia mantul ke atas ya masa sih dia nggak bisa kembali ke zona-zona 1.400 atau di 2.000 gitu loh. Kalau kita lihat ya, satu juga penyebab yang sektor konstruksi turun itu kan kemarin karena anggaran APBN kan untuk infrastruktur kan dialihkan ke pemulihan COVID kan. Iya. Sekarang kan ini COVID kan udah ibarat udah selesai ya kalau aku bilang ya, udah nggak pernah dengar lagi tuh orang yang COVID ya. Jadi ada nggak aku berpikir ada nggak mungkin ya akan ada ada dana kembali untuk sektor infrastruktur. Apalagi kan pemerintah ini kan lagi gencar-gencar kan terbitkan surat utang ya. Surat-surat utang itu dan diisi dari surat utang kan kebanyakan aku lihat ya untuk infrastruktur. Nah, kalau infrastruktur lari kemana uangnya coba? Aku sih berpikir seperti itu ya, maksudnya masuk di akal aja logikanya gitu. Jadi yang kalau aku bilang kejar yang udah naik-naik ya ini tergantung tax dryingnya. Aku sih lebih tepatnya aku tipikal orang yang investasi biasa untung atau rugi, tetapi yang pada saat meleset resiko ruginya tuh paling kecil menurut itu konstruksi sama properti. Kalaupun dia turun, dia mau turun kemana? Udah mentok ke bawah gitu loh. Aku setuju banget dengan timingnya Cici ya kalau konstruksi sekarang. Mungkin kalau misalnya beberapa minggu atau bulan yang lalu konstruksi itu kan masih tetap di downtrend channelnya ya. Tapi hari ini ada dari WSKT, hari ini dari tim Terima Ideas kita juga ada rekomendasi nih untuk technicalnya, untuk WSKT nih ada dari major trendnya itu dia udah ada pembalikan arah nih, dia break dari downtrend. Jadi itu menarik sekali. Gitu. Nah juga nih Ci, mungkin nggak berasa nih kita udah bincang-bincang hampir sejam nih. Mungkin untuk Cici nih ada closing statement terakhir nggak nih untuk teman-teman yang mungkin baru nih di market lagi mungkin sedang mencari jati diri untuk mau trader atau investor, gimana nih saran Cici sebagai lebih senior nih di market? Apa ya, mungkin lebih tepatnya ya, kalau untuk banyakkan saham kan, ada lebih dari 700 kan, kadang-kadang kan kita cuman
Kalau aku saya saran, kalau emang mau trading ya, cari barang lah yang ibarat yang fundamental bagus. Kalau emang kamu bilang, ah aku nggak ngerti fundamental, kan kadang-kadang gitu kan, lebih tepatnya, ya yang ibarat bisa dilihat lah, yang ibarat laporan keuangannya ada peningkatan, bisa dilihat di RTI, bisa di-download, ya lihat-lihat lah, ibarat kalaupun nggak tahu ya lihat-lihat aja sih sebenarnya yang Dan ibarat blue chip ya, yang maksudnya feel aja, yang maksudnya yang kelihatan lah perusahaannya bagus gitu. Jangan karena kadang kita cuman mau ibarat cari-cari uang receh gitu ya. Jadinya terpancing dan nyangkut di barang-barang yang nggak jelas gitu loh. Kalau aku sih, kalau kalau ibarat kita mau dalam investasi mau untung rugi biasa, yang jelas apa harus harus apa ya, harus punya manajemen resiko lah, mm, sekian persen itu jangan jangan sampai lalai. Kadang-kadang kita investor apalagi orang baru ya, kadang-kadang untuk cut loss itu berat, mm, mm, nggak berpikir apa ya, berpikir ih ini kan aku uang, kan aku lowong loh, nggak apa-apa gitu. Kan kadang-kadang kita orang baru itu lebih tepatnya mau main barang gorengan, mau nyicip tapi nggak berani cut loss, mau cuan tapi nggak berani rugi, itu loh lebih tepatnya. Jadi aku cuman cuman saran aja sih, kalau emang mau trading atau apapun ya, lebih bagus lihat barang yang fundamentalnya bagus, jangan kepancing lah sama barang-barang nggak jelas gitu. Kalaupun istilahnya mau mau apa ya, mau oh ya mau tes tes drive dulu dikit nggak apa-apa, tapi ingat cut loss aja sih aku sarannya. mm, mm. Oke, jadi kita harus bisa menguasai diri ya, kendalian diri, nggak boleh ikut FOMO, dan kalau nggak boleh terlalu kalau emang di trading plan kita minus sekian persen cut loss, kita harus rela langsung cut loss ya Ci ya. Oke deh. Mungkin itu saja untuk hari ini teman-teman. Jadi hari ini in conclusion, cara sustain untuk di market nih kita belajar dari Cistemi banyak banget ya hari ini. Harus belajar rendah hati nih. Kita harus mengakui oh kita salah di mana. Kita harus introspeksi lagi. Oh kemarin tradingnya salah di mana. Jadi nextnya kita nggak mengulang lagi. Jadi selalu belajar ya. Selalu diajarin sama market nih tiap hari ya Ci ya. Oke deh, Ci. Itu sih untuk sharing-sharingnya. Mungkin teman-teman di sini dapat insight juga dari Cici. Dan semoga semuanya, oh dan teman-teman kalau ada yang baru bingung dengan technical, fundamental, itu bisa banget teman-teman di aplikasi Terima, itu ada bagian Terima Ideas. Itu kita selalu update fundamental, technical, berita, makroekonomi, untuk lebih gampang memandu teman-teman untuk mengambil keputusan investasi gitu. Oke, mungkin sekian untuk hari ini. Terima kasih teman-teman yang udah stay tune. Terima kasih.